Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salim. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya keluarga besar MTSN 1 Pati berkarakter, khususnya Bapak Ibu guru MTSN 1 Pati, khususnya pegawai dan karyawan MTSN 1 Pati, khususnya siswa-siswi MTSN 1 Pati. Mari kita awali ngaji bareng kitab Bidayatul Hidayah dengan membaca sholawat tolak balak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu likulli da'in dawa'a wa likulli illatin shifa'a wa tadfa'u anni biha kulla mihnatin wa bala'. Tema pada hari ini yaitu umat Islam dilihat dari segi eksistensinya sebagai makhluk sosial dibagi menjadi 3 tingkatan. Walal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal abdu utawi kawula fi haqqi sairil ibadi, ing dalem hake sekarine pira-pira kawula, lahu iku tetep iku keduwe abd salasu darajatin utawi 3 pira-pira derajat. Al-ula utawi kang pertama, ayunazzala iku yento den enggonake sapa abd fi haqqihim ing dalam hake sairil ibad, manzilatal kiromi ing dalam panggonane wong kang mulya-mulya, al baroroti kang bagus-bagus, minal malaikati bayane saking pira-pira malaikat, wa huwa utawi abad ayyas'a iku lumaku sapa abad fi aghradihim ing dalem nekani pira-pira sejane sairil ibad, rifqon krana melasi bihim kelawan sairil ibad, wa idkhalan lan manjingake lisururi maring bebungah ala qulubihim ing atase sekarine ing atase pira-pira atine sairil ibad. Asaniyatu utawi kang kaping pindho, ayunazzala iku yen to den enggonake sapa abd fi haqqihim ing dalem hake sairil ibad, manzilatal bahaimi ing dalem panggonane pira-pira rumangkang, wal jamadati lan pira-pira barang kang atos, falayanalu mongko ora merkoleh hum ing sairil ibad khairuhu apa kebagusane abd, walaki yakufa tetapine ngeker sapa abd anhum saking sairil ibad syarrahu ing penggawe alane abd. Asali satu utawi kang kaping 3, ayunazzala iku yen to den enggonake sapa abd fi haqqihim ing dalem hake sairil ibad, manzilatal aqaribi ing dalem panggonane pira-pira kala jengking, wal hayati lan pira-pira ula, wasibai lan satu galak, adzuriyati kang banget olone, kang banget galake, kang banget galake, layurja kang ora den arep-arep
apa khairuhu baguse abet ayo takolan den wedeni apa syarruhu alane abet failam takdir mongko lamun ora kuwasa sira ala antal tahiko ing atase yen to katemokake sira bi ufukil malaikati kelawan pira-pira barisane malaikat fahdar mongko rumeksa sira fahdar mongko rumeksa sira antanzila ing yen to mudhun sira andarajatil bahaimi saking derajate pira-pira rumangkang wal jamadati lan pira-pira barang kang atos ila maroti bil aqribi maring pira-pira derajate kala jengking wal hayati lan ula wasibai lan satu galak adzariyati kang banget galake. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, dari bacaan tadi dapat kita pahami intinya adalah menekankan kepada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Namun sebelumnya saya akan menarik ke atas sejarah tentang terjadinya alam, yaitu ketika Allah dalam kesendiriannya Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang menjadi embrionya Nabi Muhammad. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan angin. Setelah Allah menciptakan angin, Allah menciptakan api. Setelah Allah menciptakan api, Allah menciptakan air. Setelah Allah menciptakan air, Allah menciptakan bumi. Ini dalam buku Filsafat Islam karya Profesor Hanafi, dinamakan teori emanase. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan bumi, ini Allah menciptakan malaikat. Kemudian Allah menciptakan iblis. Nah, iblis ini yang menjadi kakek moyangnya syaitan. Jadi syaitan itu anak cucunya iblis. Kalau iblis itu hanya satu, kemudian beranak pinak menjadi syaitan. Setelah itu Allah menciptakan ifrit. Ifrit itu sebagai kakek moyangnya jin. Jadi kalau ifrit itu satu, tapi kalau jin itu anak cucunya ifrit. Setelah 40 tahun Allah menciptakan bumi, kemudian menciptakan malaikat, kemudian menciptakan iblis, kemudian menciptakan ifrit, Allah menciptakan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu diciptakan ketika Allah sebelum menciptakan manusia. Setelah 40 tahun Allah menciptakan Ka'bah, Allah menciptakan Masjidil Aqsa. Jadi di dunia ini ada dua masjid yang diciptakan oleh Allah secara langsung. Ini sesuai apa yang disampaikan dalam kitab Tafsir Jalalain. Nah, setelah Allah menciptakan Masjidil Aqsa, setelah Allah menciptakan malaikat, iblis, kemudian ifrit, baru Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi artinya Allah menciptakan manusia ini setelah malaikat, setelah iblis, setelah ifrit. Nah, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, ya. Oleh karena itu, menurut Imam Ghazali, Allah menciptakan makhluk sosial ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Di umat Islam atau manusia, dilihat dari segi eksistensinya sebagai makhluk sosial, ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu
seseorang yang memiliki tingkatan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain, orang yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu belas kasihan kepada sesama, serta selalu membuat orang lain bahagia. Orang semacam inilah yang di mata Allah sebagai orang yang mulia. Ini orang yang memiliki tingkatan yang paling tinggi. Jadi artinya manusia di mata Allah yang memiliki tingkatan paling tinggi adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu di mata Allah sangat mulia. Kemudian orang yang kedua itu orang yang memiliki tingkatan seperti binatang, yaitu orang-orang yang hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dia egois, tidak peduli terhadap sesama, tidak empati terhadap sesama, hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dalam bahasa populer ya dianggap, dalam bahasa populer disebut permisif. Permisif itu ya tidak peduli pada orang lain. Yang penting awake dhewe selamat, yang penting awake dhewe waras, yang penting awake dhewe kepenak. Tanggane ape rekoso, tanggane ape jungkir balik orang ngerti. Ini dianggap orang yang seperti binatang. Binatang itu kalau dapat makanan untuk dirinya sendiri, dia tidak peduli kepada orang yang lain. Jadi tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan binatang, dan tingkatan ini adalah sangat memalukan. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu orang yang membahayakan orang lain, seperti digambarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, dianggap seperti binatang yang menyengat atau binatang buas, sebagaimana kalajengking, sebagaimana ular, dan disamakan dengan serigala. Jadi orang semacam ini tidak pernah memberi manfaat pada orang lain, tapi justru selalu membahayakan orang lain. Keberadaannya selalu mengancam keselamatan orang lain. Jadi kehadirannya tidak diinginkan oleh orang lain. Di mata Allah, orang yang semacam ini adalah orang yang paling rendah derajatnya. Oleh karena itu, maka jadilah orang yang selalu berada pada tingkatan yang pertama, yaitu orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita turun pada tingkatan yang kedua, apalagi pada tingkatan yang ketiga, yang keberadaannya selalu mengancam keberadaan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.